Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhal Islam, a'azzakumullah. Hujan itu turun membasahi bumi, turun memberikan rahmat dan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan sebagai kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah berfirman, huwallazi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengirimkan angin sebagai kabar gembira di hadapan rahmatnya. Maksudnya rahmat di sini itu hujan. Allah menyebutkan bahwa hujan adalah rahmatnya. Bagaimana tidak rahmat? Dengan hujan manusia bisa hidup. Dengan hujan pepohonan hidup. Dengan hujan binatang-binatang hidup. Dengan hujan Allah hidupkan segala sesuatu. Bayangkan apabila Allah tahan air hujan ini 1 tahun saja, tanah akan kering kerontang. Kehidupan pun akan hancur. Mungkin tidak ada lagi kehidupan di atas bumi ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menahan air hujan kepada manusia. Subhanallah, hujan adalah merupakan rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan hujan memberikan kepada kita akhal Islam sebuah pelajaran penting tentang pengenalan pencipta hujan. Seakan hujan itu memperkenalkan kepada kita tentang sifat-sifat pencipta hujan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah hujan ini. Allah turunkan setetes demi setetes. Bayangkan apabila hujan itu Allah turunkan ke muka bumi bagaikan kita menuangkan air dari ember. Saya yakin pasti itu akan hancur kehidupan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan setetes demi setetes, menunjukkan akan sifat Allah yang sayang kepada manusia, menunjukkan akan sifat Allah yang lembut kepada manusia. Sehingga akhirnya hujan itu betul-betul menjadi rahmat untuk manusia. Namun ketika hujan itu deras, sementara tanah pun juga ikhwatan Islam gundul, barangkali itu akan menyebabkan malapetaka yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Akhal Islam, azakumullah. Ketika kita melihat hujan, kita teringat bahwasanya kita manusia sangat lemah sekali. Manusia, kalau Allah bukan karena Allah yang menurunkan air pada kita dan air hujan itu, dia tidak akan bisa hidup. Manusia lemah. Manusia tidak bisa menciptakan hujan. Manusia butuh kepada hujan. Berarti ketika kita melihat hujan yang turun dengan derasnya, apalagi itu sudah berbulan-bulan tak turun air hujan, kita merasa gembira. Maka seharusnya kita hanya beribadah kepada pencipta hujan, ya akal Islam. Pencipta hujan itu adalah Allah. Allah yang memperkenalkan dirinya melalui air hujan. Allah yang memperkenalkan dirinya melalui air hujan yang turun ini. Menunjukkan kekuasaannya, kekuatan yang luar biasa. Menunjukkan kepada kasih sayangnya, menunjukkan kepada kelembutannya, dan menunjukkan kepada ilmu Allah yang sangat luas sekali. Akhal Islam, bagaimana jadinya apabila air hujan ini Allah turunkan asin? Bagaimana kalau ternyata Allah turunkan air hujan ini merah dengan seperti merah darah? Bagaimana kalau Allah turunkan hujan ini sesuatu yang sangat panas dan menyengat? Ternyata Allah jadikan air hujan itu, subhanallah, lihatlah, air hujan itu bening. Air hujan itu, ya akhal Islam, tawar, memberikan kepada manusia berbagai macam kebutuhan-kebutuhannya dengan izin Allah.
Maka ya akhal Islam, perhatikanlah hujan itu. Niscaya engkau mengenal siapa Rabb. Pikirkan dengan akal pikiran kita tentang air hujan yang Allah turunkan dari awan, dari langit ke bumi itu. Niscaya akan memberikan kepada kalian tentang hakikat kehidupan. Bahwasanya Allah yang telah menciptakan air hujan itu maha hidup. Bahwasanya Allah yang telah menciptakan air hujan itu maha lembut. Lembut sekali kepada hambanya. Berbagai macam kelembutan yang kita rasakan dari ciptaan Allah. Allah yang menurunkan air hujan itu maha penyayang. Karena Allah sayang kepada kita, Allah turunkan air hujan itu setetes demi setetes untuk memberikan kepada kita kasih sayangnya. Subhanallah, akhal Islam. Tidakkah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Tidakkah kita menjadi hamba-hamba yang berfikir? Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan ia pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ia berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Maka peliharalah kami dari adab api neraka. Akhwan Islam, lihatlah hujan ini yang disertai dengan kilat dan guntur. Seakan-akan mereka berkata kepada manusia, wahai manusia, apakah kalian bisa menciptakan seperti yang Allah ciptakan ini? La wallah. Coba perlihatkan ciptaan-ciptaan yang kalian sembah selain Allah itu. Apakah mereka bisa menciptakan seperti ciptaan Allah? Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Hadza khalqullah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah. Coba perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan oleh tuan-tuan yang disembah selain Allah itu. Mereka tidak bisa menciptakan apapun. Mereka tidak bisa menciptakan setetes air. Setetes air pun mereka tidak bisa menciptakan. Lalu mengapa kita menyembah selain Allah? Seharusnya kita menyembah Allah pencipta hujan, yang menurunkan kepada kita kasih sayangnya berupa hujan, yang memberikan kepada kita kehidupan dengan air hujan, sehingga Allah tumbuhkan dengannya berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Oleh karena itu Allah Ta'ala ketika memperkenalkan dirinya bahwa Allah yang telah menurunkan air hujan, anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah turun, dia Allah yang menurunkan air dari langit. Lalu dengan air itu Allah pun keluarkan berupa buah-buahan sebagai rizki buat kalian. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedangkan kamu tahu bahwasanya Allah yang telah menciptakan itu semua. Akhul Islam, tanyakan kepada diri kita, apakah matahari yang menciptakan hujan dan menurunkan hujan? Tanyakan kepada diri kita, apakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah berupa para nabi ataupun benda-benda yang menurunkan air hujan? La wallah. Allah yang menurunkan hujan. Maka dari itulah kewajiban kita adalah untuk beribadah kepada Allah saja. Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kamu tahu bahwasanya yang menciptakan semua ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhul Islam, lihatlah guntur itu, geledek. Allah ingin menakut-nakuti hamba-hambanya, dan Allah ingin mengingatkan akan kekuasaan dan kebesaran penciptaannya, agar manusia mau takut kepada Allah.
Allah mampu untuk menyambarkan geledek itu kepada salah seorang daripada kita. Bagi Allah itu mudah. Padahal geledek itu bertasbih memuji Rabb-nya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya geledek itu bertasbih yusabbihur ra'du bihamdi. Geledek itu, guntur itu bertasbih memuji Rabb-nya. Subhanallah, akhwal Islam. Apabila geledek itu, yang apabila kita terkena, barangkali kita akan hancur, kita akan mati. Ternyata ia bertasbih memuji Rabb-nya. Maka kewajiban kita pun untuk bertasbih memuji Allah, pencipta geledek, yang pencipta guru itu. Semoga akhwat Islam kita termasuk orang-orang yang senantiasa menggunakan akal pikiran kita memperhatikan ciptaan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari ciptaan-ciptaannya. Air hujan itu telah memperkenalkan kepada kita tentang hakikat penciptaan, tentang hakikat kehidupan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.